Cinta Bernoda Darah, Jilid 17, Bagian 1. Pek Bin Chiang Kun mengerutkan keningnya, akan tetapi karena ia menganggap Lin Lin sebagai junjungan baru, calon ratu di Khitan, tentu saja ia merasa tidak enak kalau membantah. Ia menunduk dan menjawab, terserah kepada kebijaksanaan Tuan Puteri. Akan tetapi, harap Paduka berhati-hati karena bocah ini kepandaiannya cukup tinggi, sehingga hamba sendiri pun belum tentu dapat mengalahkannya. Biarpun dalam ucapan ini Pek Bin Chiang Kun memberi peringatan agar junjungannya berhati-hati, namun mengandung pula kebanggaan seorang ayah terhadap putranya. Lin Lin mengangguk, tersenyum manis. Aku mengerti. Kemudian, ia membalikkan tubuhnya menghadapi Kayabu yang masih berdiri tegak dengan sikap menantang. Kayabu, kau seorang panglima yang dipercaya dan setia kepada Sri Baginda Kubakan, agaknya. Apakah ini berarti bahwa kau adalah kaki tangan Hek Giamlo, si iblis busuk? Aku seorang prajurit, seorang ksatria, tidak ada sangkut pautnya dengan Lo Chiang Kun, melainkan mengabdi kepada negara dan bangsa. Bagus, karena kalau kau kaki tangan Hek Giamlo, biarpun dengan hati menyesal karena kau putra Pek Bin Chiang Kun, tentu kau akan kubunuh. Ketahuilah, aku adalah putri mahkota Yalin, dan Sri Baginda yang sekarang adalah paman tiriku, yang merampas tahta kerajaan dengan cara yang curang dan jahat. Akan tetapi, kau tentu tidak peduli akan hal itu semua. Sekarang, sebagai musuh, melihat ayahmu berada di pihakku, apakah kau tidak mau menakluk? Aku seorang prajurit sejati. Sebelum kalah atau mati, takkan menakluk. Lin Lin tersenyum. Bagaimana seandainya aku mengalahkan kau dan golokmu itu? Pemuda itu tampak terkejut, lalu menggelengkan kepala. Tak mungkin. Lalu ia menyambung, di antara kalian semua, kiranya hanya ayahku yang akan mampu menandingi aku. Nona, lebih baik kau pergilah jauh-jauh dari Khitan dan hentikan semua niat memberontak ini agar ayahku jangan terseret-seret. Hai, Kayabu, kau benar-benar memandang rendah kepadaku. Majulah, ku tanggung paling lama 13 jurus, aku akan mampu mengalahkan kau. Terbelalak mata Kayabu dan ributlah semua prajurit mendengar ini. Kayabu terkenal sebagai seorang ahli golok yang pandai. Biarpun kepandaiannya tidak sehebat Hek Giamlo, namun ia terhitung panglima Khitan yang pilihan. Mengalahkan panglima ini dalam waktu 13 jurus, agaknya sama sukarnya dengan merobohkan sebuah gunung. Diam-diam Pek Bin Chiang Kun sendiri mengerutkan keningnya. Ia bersimpati kepada Putri Yalina dan mau membantu karena ingin pula menumpas Baisan yang menjadi Hek Giamlo serta mengakhiri pengkhianatan Kubakan. Akan tetapi, kalau yang ia bela adalah seorang putri muda yang begini sombong, yang bersumbar akan mengalahkan putranya dalam waktu 13 jurus, benar-benar keterlaluan dan kelak gadis ini tentu akan menjadi seorang ratu yang sembrono sekali. Melihat putranya sambil tersenyum-senyum melangkah maju menghadapi Lin Lin dengan sikap hendak bersungguh-sungguh, panglima tua ini berseru, Kayabu, jangan kurang ajar kau terhadap sang putri Yalin. Aku ditantang, dan memang musuhnya. Mengapa kurang ajar? Sudah semestinya musuh saling menantang dan siapa kalah harus tunduk. Nona, agaknya kaulah yang mengepalai pemberontakan ini, dan kau pula yang memengaruhi ayahku dan teman-teman untuk memberontak. Setelah sekarang menantangku, hendak merobohkan aku dalam waktu 13 jurus, marilah kita membuat janji. Kalau betul kau mampu mengalahkan aku dalam waktu 13 jurus, aku akan menyerah tanpa syarat. Akan tetapi, bagaimana kalau dalam waktu itu kau tidak mampu mengalahkan aku? Kalau kau tidak menipu, akulah yang akan menyerah tanpa syarat dan akan menghentikan niatku membasmi Hek Giamlo dan Kubakan. Tuan Puteri, Pek Bin Chiang Kun berseru kaget. Hebat janji yang keluar dari mulut Lin Lin itu, karena sekali berjanji, kalau betul tidak mampu mengalahkan Kayabu dalam 13 jurus, akan hancurlah semua cita-cita tadi. Kayabu, mundur kau, kalau kau lanjutkan, aku takkan mengakuimu sebagai anak lagi. Saking khawatirnya, Pek Bin Chiang Kun berkata demikian. Chiang Kun, biarkanlah. Pula, kalau kau dan teman-teman yang lain tidak menyaksikan kepandaianku, mana kalian bisa percaya atas bimbinganku? Tidak, Tuan Puteri, biarlah hamba yang menghadapi anak hamba yang durhaka ini. Kalau dia kalah, akan hamba bunuh, dan kalau hamba yang kalah, hamba rela mati dalam tangan anak kandung yang durhaka. Kayabu, hayo lawan bapakmu sendiri. Pek Bin Chiang Kun sudah meloncat ke depan, akan tetapi tiba-tiba, entah bagaimana, tubuhnya itu mundur sendiri seakan-akan ada tenaga tak tampak yang menariknya dari belakang. Ia menoleh dan melihat Lin Lin tersenyum. Kiranya gadis itu yang tadi menariknya dengan penggunaan tenaga jarak jauh yang amat hebat.
Chiang Kun, tak tahukah kau bahwa majuku ini karena aku sayang kalau kalian ayah dan anak saling gempur. Anakmu seorang gagah perkasa, tidak semestinya dimusnahkan. Minggirlah. Mendengar kata-kata ini dan melihat bukti betapa lihainya Lin Lin yang mendemonstrasikan tenaga saktinya tadi, terpaksa Pek Bin Chiang Kun mengundurkan diri dan menonton dari samping dengan hati cemas. Kayabu, kau majulah dan hitunglah jurus-jurus yang kupergunakan. Awas seranganku. Lin Lin merasa yakin akan dapat mengalahkan lawannya dalam 13 jurus. Tentu saja yang ia maksudkan dengan 13 jurus itu adalah jurus-jurus sakti yang ia warisi dari Pat Jiu Sin Ong. Kalau ia mengandalkan ilmu silat biasa, tentu saja 13 jurus merupakan waktu yang terlampau sedikit untuk mengalahkan seorang panglima muda yang kelihatannya begitu gagah perkasa. Namun, ia amat percaya akan keampuhan 13 jurus sakti peninggalan Pat Jiu Sin Ong, maka ia sengaja menantang untuk memperlihatkan kelihayannya sehingga para pengikutnya akan percaya kepadanya. Apalagi kalau diingat bahwa dia tadi sudah menyatakan sanggup menghancurkan Hek Giamlo, si iblis sakti, kalau ia tidak mendemonstrasikan kepandaian yang sakti, tentu mereka itu takkan mau percaya. Aku sudah siap, jawab Kayabu dengan suara lantang. Pemuda ini merasa penasaran dan juga marah. Kalau saja ia tidak menghadapi pemberontakan yang serius dan yang harus diberantasnya dengan segera, tentu ia tidak sudi menerima tantangan yang amat menghina ini. Dia, Liao Kayabu, seorang jagoan besar di Khitan, hanya dihargai semahal 13 jurus saja oleh seorang gadis muda jelita. Benar-benar penghinaan yang amat hebat. Kali ini baginya juga merupakan ujian. Ia harus memperlihatkan kepandaiannya terhadap gadis yang amat cantik jelita ini, yang agaknya adalah putri keponakan Sri Baginda sendiri yang baru muncul sekarang. Bukankah kalau ia sanggup bertahan sampai 13 jurus, pemberontakan itu sekaligus dapat dipadamkan tanpa pertumpahan darah lagi? Ia harus dapat bertahan, tidak saja bertahan sampai 13 jurus, bahkan ia harus berbalik dapat menangkap gadis cantik ini. Awas serangan pertama, Lin Lin berseru sambil menggerakkan pedang besi kuning yang berubah menjadi gulungan sinar keemasan. Hampir saja Kayabu tertawa menyaksikan serangan jurus pertama itu. Itu sama sekali bukan merupakan serangan. Mengapa dimasukkan sebagai jurus serangan? Ia melihat gadis itu menggerakkan pedang ke depan dada dan tangan kiri merangkap tangan kanan merupakan sembah di depan dada, kemudian kedua lengan dikembangkan ke atas kepala dengan pedang dibalik masuk ke belakang lengan kanan, seperti gerakan orang yang menengadah dan memohon berkah dari Tian Yang Maha Kuasa. Inikah jurus serangan? Akan tetapi sesungguhnya lah, inilah jurus pertama atau jurus pembukaan dari 13 jurus ilmu sakti yang oleh Lin Lin disebut Kosa Sin Kun. Tiba-tiba Kayabu berseru keras dan terkejut bukan main. Cepat-cepat ia mengubah kedudukan kakinya dan memasang kuda-kuda yang amat kuat karena dari arah Lin Lin datang hawa pukulan yang seperti angin gunung bertiup perlahan. Bukan merupakan serangan langsung, akan tetapi benar-benar mengejutkan sekali karena hawa pukulan atau angin ini timbul hanya karena gadis itu menggerakkan lengan ke atas. Baru bergerak seperti itu saja sudah mengandung hawa pukulan yang terasa dalam jarak 3 meter, apalagi kalau dipergunakan untuk memukul. Kayabu sama sekali tidak tahu bahwa jurus pertama ini memang bukan jurus serangan, melainkan jurus untuk mengumpulkan hawa murni dan mengerahkan sinkang. Jurus kedua, kembali Lin Lin berseru. Dan kembali Kayabu menjadi geli karena jurus kedua ini dimainkan dengan amat lambat sehingga pedang besi kuning itu jelas sekali bergerak menusuk ke arah pundak kirinya. Kayabu tidak mau memandang rendah, biarpun merasa geli menyaksikan jurus-jurus yang lucu dan tidak ada bahayanya sama sekali ini. Dia seorang pemuda yang cukup hati-hati dan banyak pengalamannya dalam pertandingan, maka menghadapi tusukan lambat ke arah pundaknya ini ia cepat menggerakkan golok besarnya. Tentu saja mudah baginya untuk mengelak. Akan tetapi menurut pengalamannya, biasanya serangan yang lambat itu hanyalah merupakan pancingan dan serangan sesungguhnya baru akan datang setelah yang diserang mengelak. Inilah sebabnya sengaja Kayabu tidak mau mengelak, melainkan ia menggerakkan goloknya untuk menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena ia berniat mengakhiri pertempuran tak seimbang ini dengan memukul runtuh pedang gadis itu. Kringge, Kayabu mengeluh dan meloncat ke belakang. Sabetan goloknya tadi keras sekali. Akan tetapi ia merasa betapa telapak tangannya seperti dibeset kulitnya oleh gagang goloknya sendiri. Kiranya dengan sinkang yang mukjizat, gadis itu telah membuat pedang besi kuning yang ditusukkan dengan lambat itu tergetar amat kuat dan halus sehingga tidak tampak. Maka begitu golok lawan membentur pedangnya, getaran kuat ini menjalar melalui golok dan sampai ke gagang, membuat telapak tangan lawan menjadi panas dan sakit-sakit.
Makin keras Kayabu menangkis, makin keras pula telapak tangannya terkena getaran. Pemuda hitam itu cepat mengatur keseimbangan tubuhnya dan siap-siap menghadapi serangan selanjutnya. Kini ia tidak berani memandang ringan sama sekali, bahkan timbul rasa ngeri dan khawatir di hatinya. Awas jurus ketiga, Lin Lin berseru dan pandang mata Kayabu berkunang-kunang karena tiba-tiba gadis itu lenyap sama sekali, terbungkus oleh gulungan sinar pedang kuning yang mendatangkan angin berpusing-pusing. Gadis itu seakan-akan telah berubah menjadi angin puyuh yang berputar-putar makin mendekatinya. Kayabu tidak tahu bahwa Lin Lin telah mengeluarkan jurus yang amat hebat dari ilmu sakti Kepsasin Kun, yaitu jurus yang disebut Soan Hong Chi Tian atau angin puyuh keluarkan kilat. Karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi gulungan sinar kuning yang berpusing itu, Kayabu lalu mengeluarkan seruan keras dan goloknya berkelebat membacok ke depan. Wes, aneh sekali, sinar goloknya membabat gulungan sinar, seakan-akan membabat bayangan saja, tidak mengenai apa-apa. Dan tiba-tiba dari dalam gulungan sinar kuning itu menyambar ujung pedang besi kuning seakan-akan kilat cepatnya. Aih, Kayabu menjerit dan goloknya terlepas karena kulit tangannya tergores pedang dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, lutut kakinya terkena totokan ujung sepatu Lin Lin dan tak tertahankan lagi ia roboh tertelungkup. Pek Bin Chiang Kun dan para perwira lainnya memandang dengan bengong. Kejadian itu bagi mereka teramat aneh. Para prajurit yang merasa simpati kepada Lin Lin bersorak gemuruh, sedangkan Kayabu bangkit berdiri dengan muka merah. Bagaimana, Kayabu? Sudah puaskah kau ataukah kau hendak melanjutkan percobaanmu? Aku bukanlah seorang yang buta dan nekat. Aku tahu bahwa kepandaian Nona amat tinggi dan aku bukan lawan Nona. Setelah aku kalah, silakan Nona gerakkan pedang itu membunuhku. Tidak, Kayabu, aku tidak akan membunuhmu. Malah aku minta sukalah kau membantuku menumbangkan kedudukan paman tiriku yang dibantu oleh iblis Hek Giamlo untuk melepaskan bangsa kita daripada penindasan Silalim. Sepasang mata pemuda itu seakan-akan mengeluarkan kilat. Aku adalah seorang prajurit sejati, bagiku tidak ada pilihan lain, mati dalam perjuangan atau menang. Tak perlu kau membujukku, setelah kalah, mati bukan apa-apa bagiku. Sambil berkata demikian, pemuda ini menggerakkan goloknya ke arah lehernya sendiri. Kayabu, Pek Bin Chiang Kun memekik penuh kekhawatiran. Sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak khawatir atau ngeri melihat putra tunggalnya menghadapi maut, akan tetapi ia benar-benar akan merasa hancur hatinya kalau putranya itu tewas membunuh diri, suatu perbuatan yang dianggap pengecut dan rendah. Sama sekali ia tidak menyangka putranya akan melakukan perbuatan itu, sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Pek Bin Chiang Kun untuk mencegahnya. Akan tetapi, sinar kuning menyambar dari tangan Lin Lin, terdengar suara keras dan golok di tangan Kayabu patah-patah dan terlempar sampai jauh. Pemuda itu mencelat mundur dengan muka pucat. Pek Bin Chiang Kun melangkah maju dan melayangkan tangannya menamparkan pipi putranya 2 kali sehingga pipi itu menjadi merah dan dari ujung bibirnya keluar sedikit darah. Huh, anak durhaka, apakah kau hendak meninggalkan aib pada ayahmu dengan cara pengecut? Membunuh diri? Ih, Kayabu, sampai hatikah kau melakukan hal itu di depan ayahmu? Suara orang tua ini menjadi serak dan dari matanya yang melotot lebar itu keluar beberapa butir air mata. Kayabu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki ayahnya. Ayah, ampunkan anakmu yang lupa dan gila karena kekecewaan. Bukan hanya kecewa karena anak tidak dapat memenuhi tugas sebagaimana mestinya, melainkan terutama melihat ayah sebagai junjungan dan pujaanku ternyata hendak menjadi pengkhianat dan membantu pemberontak. Ayah, di manakah kegagahan kita dan bagaimana kita kelak dapat mempertanggungjawabkannya di depan nenek moyang kita? Pek Bin Chiang Kun memegang pundak anaknya dan ditariknya berdiri. Mereka berhadapan muka. Ayah dan anak yang sama tingginya ini saling bertentang pandang sampai beberapa lama, kemudian si ayah berkata, "Kau keliru. Yang kau tuduhkan itu sesungguhnya kebalikan daripada kenyataan. Sekarang ini ayahmu bukan berdiri di pihak pemberontak atau pengkhianat, bahkan sebaliknya daripada itu. Ketahuilah, Kayabu, yang selama ini kita bela, sesungguhnya adalah pihak pengkhianat. Kita terpaksa membela pengkhianat karena dia yang berhak telah melenyapkan diri. Dan sekarang, Tuan Putri Mahkota Yalina yang berhak akan tahta kerajaan telah muncul kembali. Aku dahulu adalah panglima dari kakeknya, kemudian ibunya. Setelah kedudukan terampas oleh paman tirinya dan dia sendiri lenyap, terpaksa aku membantu pengkhianat. Sekarang tiba waktunya untuk membasmi para pengkhianat." Selanjutnya Panglima tua itu menceritakan kepada putranya tentang semua peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu,
juga tentang Hek Giamlo yang sesungguhnya adalah Baisan, panglima pengkhianat yang melarikan diri. Terbukalah mata Kayabu. Mulai ia dapat melihat siapa sesungguhnya gadis cantik jelita yang berpakaian seperti gadis Han, yang memiliki kesaktian yang luar biasa itu. Tahulah ia sekarang mengapa Panglima Khitan yang paling dipercaya oleh Raja, yang merupakan orang terkuat dan boleh dibilang paling berkuasa di Khitan, dijadikan pembantu oleh Raja, padahal orang itu terkenal sebagai seorang iblis yang jahat. Hek Giamlo berlaku sewenang-wenang dan kejam terhadap bangsanya sendiri, akan tetapi maklum betapa saktinya Hek Giamlo, dia tak dapat berbuat sesuatu selain mengadu kepada ayahnya yang hanya menggeleng kepala, bahkan melarangnya menentang Hek Giamlo yang sakti dan jahat. Pemuda yang dapat berpikir panjang ini segera menjatuhkan diri berlutut di depan Lin Lin sambil berkata, "Maafkan hamba yang tidak mau melihat kenyataan dan telah bersikap tidak pantas terhadap Tuan Puteri." Awas! Tiba-tiba kaki Lin Lin menendang pundak Kayabu, membuat pemuda itu terlempar bergulingan sampai 6 meter lebih jauhnya. Semua orang kaget sekali, terutama Kayabu sendiri dan juga Pek Bin Chiangkun. Mereka terkejut dan kecewa, mengira bahwa Lin Lin tiada bedanya dengan Hek Giamlo yang berwatak ganas dan kejam, tak dapat memberi ampun kepada orang lain. Akan tetapi keraguan dan kekecewaan ini segera lenyap terganti kekaguman dan kegirangan ketika Lin Lin membungkuk dan memungut 3 batang benda hitam yang menancap di atas tanah, tepat di mana tadi Kayabu berlutut. Ternyata itu adalah 3 buah pisau hitam yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di situ tanpa terlihat orang lain, tentu saja kecuali Lin Lin yang telah berhasil menyelamatkan Kayabu. Kebetulan sekali, belum dicari sudah datang. Hek Giamlo iblis busuk, keluarlah terima binasa, teriak Lin Lin sambil melompat ke kiri dengan pedang di tangan dan tangan kirinya bergerak menyambitkan 3 batang pisau hitam tadi ke semak-semak. Akan tetapi 3 batang pisau itu lenyap ke dalam semak-semak tanpa mendatangkan akibat apa-apa. Hek Giamlo memang hebat. Baru saja ia menyambitkan pisau-pisaunya dari semak-semak itu untuk membunuh Kayabu, tahu-tahu ia sudah lenyap dari situ dan tiba-tiba keadaan sebelah kanan menjadi ribut. Ketika Lin Lin meloncat ke bagian ini, wajahnya menjadi merah saking marahnya karena tanpa ada yang tahu apa yang menjadi sebab, 12 orang prajurit telah menggeletak mati dengan muka hitam seluruhnya, tanda terkena racun yang amat jahat. Keparat Hek Giamlo, pengecut kau, hayo keluar dan bertanding 1000 jurus melawanku. Akan tetapi terpaksa Lin Lin cepat memutar pedangnya ketika telinganya menangkap desir angin senjata rahasia dari arah belakang. Terdengar bunyi denting yang riuh ketika pedangnya berhasil menyampok pergi belasan batang jarum hitam, akan tetapi kembali ada 6 orang prajurit terjungkal roboh dan mati seketika. Lin Lin makin marah. Gadis ini berkelebatan ke sana kemari untuk mencari tempat persembunyian musuhnya, namun Hek Giamlo benar-benar jahat dan licin. Agaknya iblis ini sengaja hendak mempermainkan Lin Lin dan para pengikutnya. Berturut-turut roboh para prajurit dan sebagian daripada para perwira. Setiap kali roboh tentu 6 orang dan dalam waktu beberapa menit saja sudah 36 orang roboh binasa dalam keadaan mengerikan. Berpencar, masing-masing berlindung. Kayabu berteriak nyaring dan bersama ayahnya yang banyak pengalaman dalam pertempuran, pemuda ini mengatur sisa orang-orangnya. Dalam sekejap mata saja para prajurit yang tadinya kebingungan dan kacau balau kehilangan pimpinan itu, berserabutan dan lenyap dari pandangan mata, berlindung dan bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak. Tinggal Lin Lin seorang diri yang masih tinggal berdiri tegak di situ sambil memaki-maki dan menantang-nantang. Tiba-tiba dari arah depan terdengar deru angin senjata rahasia dan cepat gadis ini memutar pedangnya. Hujan senjata rahasia berupa pisau-pisau dan jarum-jarum beracun itu dengan gencar menyambar datang, namun semua dapat ditangkis oleh gulungan sinar kuning yang merupakan benteng sinar yang melindungi tubuh Lin Lin. Sambil menangkis, Lin Lin memaki-maki, "Hek Giamlo iblis jahanam, hayo keluarlah kau kalau memang laki-laki. Inilah anak tunggal Puteri Tayami. Aku puteri mahkota Yalin, hayo kau lawanlah kalau memang gagah. Jangan main sembunyi dan melepas senjata rahasia seperti seorang pengecut rendah." Akan tetapi tidak pernah ada jawaban dan hujan senjata rahasia pun berhenti. Tiba-tiba kesunyian itu terpecah oleh lengking tinggi dan kagetlah Lin Lin karena pendengarannya yang tajam menangkap suara angin pukulan. Desir angin pukulan seperti itu hanya dapat terdengar kalau ada tokoh-tokoh sakti mengadu kepandaian. Cepat gadis ini melompat dari tempat itu menuju ke arah suara. Benar saja dugaannya, tak jauh dari situ, terhalang oleh pohon-pohon rindang, tampak 3 orang tengah bertanding hebat. Dan Lin Lin kaget bukan main ketika mengenal mereka.
Yang sedang bertanding hebat itu bukan lain adalah Hek Giamlo yang dikeroyok oleh dua orang, Gan Lopek dan Lai Bokliong. Hek Giamlo memang hebat sekali. Sebetulnya iblis ini masih belum sembuh dari lukanya yang hebat ketika ia bertanding menghadapi suling emas di puncak Taisan. Luka akibat pukulan suling emas yang bagi lain orang tentu akan mengakibatkan maut itu, bagi Hek Giamlo hanya mendatangkan luka sebelah dalam yang amat hebat dan membutuhkan pengobatan dan istirahat lama. Namun, keadaannya yang terluka hebat ini tidak mengurangi keganasannya sehingga ketika ia mendengar tentang maksud pemberontakan orang-orang hitam yang dipimpin oleh Lin Lin, iblis ini segera keluar dan turun tangan, berhasil dengan jarum-jarum hitamnya membunuh sampai 36 orang banyaknya. Bahkan ketika dia menghujankan senjata rahasia kepada Lin Lin dan tiba-tiba muncul Gan Lopek dan Lai Bokliong yang menyerangnya, iblis ini masih sanggup untuk melakukan perlawanan yang hebat. Gan Lopek, tokoh Kang Ou kawakan yang selalu bergembira dan lucu itu, sebagaimana diceritakan di bagian depan, berpisah dari Lin Lin ketika mereka tiba di puncak Taisan karena Lin Lin membantu suling emas dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Merasa bahwa dia adalah orang luar, kakek ini menjauhkan diri. Akan tetapi kemudian ia berjumpa dengan muridnya, Lai Bokliong, dan alangkah kecewa dan menyesal hatinya ketika melihat muridnya yang terkasih itu menderita batin. Apalagi ketika ia mendengar pengakuan Lai Bokliong tentang penolakan kasih sayang Lin Lin, kakek ini tidak mau mengerti. Ah, tak mungkin, bantahnya. Lin Lin suka kepadamu, ini aku tahu benar. Suka tidak sama dengan cinta, Suhu. Apa bedanya? Dari suka menjadi cinta. Hayo, mana dia? Mana gadis liar itu? Ticu khawatir bahwa dia sudah berangkat ke Hitan. Lin Moi memiliki hasrat besar untuk menuntut kembali haknya atas mahkota kerajaan Hitan. Wah, bocah lancang dia. Mana dia mampu menghadapi Hek Giamlo dan orang-orang hitam seorang diri? Dia bisa celaka. Hayo, Bokliong, kita harus menyusulnya. Demikianlah, guru dan murid ini muncul di Hitan. Kebetulan sekali pada hari itu mereka menyaksikan Hek Giamlo secara pengecut menyerang Lin Lin dari tempat sembunyi dengan senjata-senjata rahasia. Tanpa banyak cakap lagi, Gan Lopek lalu menerjang iblis itu dengan senjatanya yang istimewa, yaitu Hekpek Mopit atau pensil bulu hitam dan putih. Terjadilah pertandingan hebat dan mati-matian antara dua orang sakti. Hek Giamlo memang menderita luka dalam. Namun gerakannya masih hebat ketika menyambut terjangan Gan Lopek. Senjatanya yang mengerikan, sabit tajam panjang itu, menyambar-nyambar seperti seekor naga siluman mengamuk di angkasa raya. Menyaksikan kehebatan iblis ini, Bokliong tidak mau tinggal diam, lalu mencabut Guat Kong Kiam dan menyerbu dengan hebat. Karena maklum akan keganasan dan kelihayan si iblis hitam, apalagi karena ia maklum pula akan isi hati Bokliong yang tidak mau ketinggalan dalam usaha membantu dan menolong Lin Lin, maka Gan Lopek tidak melarangnya melakukan pengeroyokan terhadap Hek Giamlo. Melihat Bokliong, Lin Lin merasa tertusuk hatinya. Terharu sekali ia melihat pemuda ini yang pernah secara terus terang menyatakan cinta kasihnya kepadanya, dan dengan tegas ia menolaknya. Entah berapa kali sudah pemuda gagah perkasa ini menolongnya, membelanya, membantunya tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Betapa mulianya hati pemuda ini, betapa gagahnya sehingga tidak takut-takut menghadapi Hek Giamlo dan anak buahnya untuk menolongnya, sungguh pun pemuda itu cukup maklum bahwa kepandaiannya tidak akan mampu dipakai menghadapi Hek Giamlo. Cinta kasih murni yang amat mengharukan hatinya. Dan kini pemuda itu muncul lagi, membelanya lagi, malah bersama gurunya. Lin Lin berdiri terbelalak kagum. Tak tahu ia bagaimana ia harus berbuat. Ia maklum bahwa Gan Lopek adalah seorang tokoh sakti dan kini menghadapi Hek Giamlo dengan bantuan muridnya sendiri. Apakah ia harus pula bantu mengeroyok? Pengalamannya selama merantau dan bergalang gulung dengan para tokoh Kang Ou yang sakti mendatangkan pengertian bahwa membantu seorang tokoh sakti bertanding dapat diartikan menghinanya. Pertandingan itu hebat sekali. Hek Giamlo agaknya mengerahkan seluruh tenaganya, terbukti dari bunyi lengking yang panjang bersambung-sambung dari kerongkongannya, sedangkan senjata sabitnya menyambar-nyambar cepat sekali dan mengeluarkan angin bercuitan. Akan tetapi permainan sepasang pena bulu di tangan Gan Lopek amat kokoh kuat dan tenang, sungguh pun sinar senjata sabit yang gilang gemilang itu seakan-akan mengurung dan menyelimutinya, bahkan menekannya. Bokliong juga mainkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandaiannya. Mengagumkan sekali betapa guru dan murid ini dapat main bersama. Gerakan mereka begitu mirip dan biarpun senjata mereka berbeda, namun kerjasama mereka amat baik, isi-mengisi, bantu-membantu.
Hek Giamlo memang amat sakti. Andai kata ia tidak menderita luka dalam, apalagi kalau Bok Liong tidak membantu, agaknya Gan Lopek sendiri tak dapat bertahan melawannya. Kini keadaannya yang terluka dan ditambah pengeroyokan Bok Liong yang sudah memiliki kepandaian tinggi, membuat pertandingan itu menjadi seimbang. Malah boleh dikata Hek Giamlo banyak tertekan, sungguh pun sabitnya kelihatan garang dan amat berbahaya. Melihat ini, Lin Lin menjadi tidak sabar. Ia ingin terjun ke dalam gelanggang pertandingan, ingin ia dengan tangannya sendiri membunuh iblis yang dahulu pernah membunuh kakeknya, menghina ibunya dan mencemarkan nama baik bangsa Khitan. Akan tetapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan disusul sorakan keras. Basmi pemberontak, hancurkan pemberontak. Dari arah utara muncullah banyak sekali pasukan Khitan dengan senjata di tangan menyerbu. Pasukan siap, dengan darah dan jiwa kita bela Putri Yalin, keturunan langsung Raja Besar Kulukan. Basmi pengkhianat Baisan dan Kubakan, demikian terdengar teriakan-teriakan keluar dari mulut Kayabu dan ayahnya, Pek Bin Chiangkun yang sudah mempersiapkan pasukannya pula. Terjadilah perang tanding hebat antara mereka. Melihat ini, Lin Lin tidak jadi membantu Gan Lopek, melainkan ia sendiri memimpin para pendukungnya menghadapi penyerbuan tentara pengawal kerajaan. Hebat sepak terjang gadis ini. Tubuhnya lenyap terbungkus sinar kuning emas dan kemanapun juga sinar ini menyambar, terdengar teriakan-teriakan dan senjata terlempar dari tangan disusul robohnya tentara musuh yang terluka tangan atau kakinya. Akan tetapi tak seorang pun yang tewas di tangan Lin Lin, karena gadis ini merasa tidak tega membunuhi tentara bangsanya sendiri. Jumlah pasukan pengawal yang berpihak Hek Giamlo sebetulnya lebih besar. Maklum, karena memang tadinya semua pasukan Khitan merupakan anak buah Hek Giamlo, suka ataupun tidak. Akan tetapi ketika pasukan itu melihat bahwa pemberontak itu dipimpin oleh Pek Bin Chiangkun dan Kayabu, dua orang tokoh yang mereka hormati, mereka menjadi ragu-ragu. Tak seorang pun di antara mereka yang suka kepada Hek Giamlo, kecuali beberapa orang perwira dan pasukan yang memang dipergunakan oleh Hek Giamlo dan yang mengenyam pula hasil kejahatan dan kekejaman iblis ini. Oleh karena itu timbullah kekacauan yang hebat ketika sebagian dari tentara ini membalik dan malah membantu gerakan Pek Bin Chiangkun. Lebih-lebih setelah mereka menyaksikan sepak terjang Lin Lin yang mereka dengar adalah putri mahkota Yalina yang sejak kecil lenyap dan disangka mati. Sepak terjang Lin Lin yang hebat itu selain mendatangkan rasa gentar juga mendatangkan rasa kagum dan suka karena ternyata bahwa tak seorang pun yang roboh di bawah tangan gadis ini tewas. Melihat keadaan berbalik untuk keuntungan pihaknya, Lin Lin segera teringat kepada Hek Giamlo yang masih bertanding melawan pengeroyokan Gan Lopek dan Bok Liong. Hampir gadis ini menjerit ketika memandang ke arah pertempuran itu. Terjadi perubahan hebat dan pertandingan itu kini menjadi pergulatan mati-matian. Kiranya dengan gerakan yang hebat bukan main Hek Giamlo yang cerdik itu telah mendesak Bok Liong, berniat merobohkan dulu lawan yang lebih lemah ini agar ia dapat memusatkan kepandaian dan tenaganya untuk mengalahkan Gan Lopek. Pada saat Bok Liong menangkis sebuah sambaran maut sabit, pedang pemuda yang bersinar kuning itu bertemu sabit dan terus menempel lekat tak dapat ditarik kembali. Bok Liong merasa tiba-tiba lengannya panas dan kejang. Terpaksa ia hendak melepaskan gagang pedangnya, namun alangkah kagetnya ketika ia mendapatkan kenyataan bahwa hal ini pun tidak mungkin. Telapak tangannya seakan-akan sudah lekat pula dengan gagang pedangnya, seakan-akan gagang pedang itu sudah berakar ke dalam tangannya. Rasa panas dan sakit makin menghebat sehingga pemuda itu mengeluh. Melihat ini, Gan Lopek kaget sekali. Ia maklum bahwa iblis hitam itu lihai bukan main, memiliki hawa sakti yang telah dilatih dengan racun sehingga setiap serangannya kalau mengenai sasaran merupakan tangan maut. Ia maklum bahwa muridnya terancam bahaya maut dan terlambat sedikit saja usaha pertolongan, tentu takkan tertolong lagi. Oleh karena itu sejenak ia melupakan Hek Giamlo dan cepat ia memindahkan mumpit putih ke tangan kanan, tangan kirinya yang kosong memegang pangkal lengan muridnya sambil mengerahkan sinkang untuk melawan penyaluran hawa serangan Hek Giamlo, sedangkan tangan kanan yang memegang sepasang pena bulu itu ia hantamkan ke arah sabit. Kringge, plakek, peristiwa itu terjadi hanya beberapa detik saja. Dengan bantuan tenaga sinkang suhunya, Bok Liong berhasil melepaskan gagang pedangnya dan terlepas dari bahaya maut. Adapun hantaman sepasang pena bulu itu tepat mengenai sabit, demikian hebatnya sehingga baik sepasang pena bulu maupun senjata sabit itu patah-patah. Akan tetapi agaknya Hek Giamlo yang cerdik menggunakan saat yang tepat itu untuk menggerakkan tangan kirinya, mengerahkan tenaga yang mengandung penuh Hek Intok atau racun uap hitam memukul punggung Gan Lopek dengan telapak tangan.
Pada saat tepukan itu mengenai punggung, dari dalam lengan bajunya yang kiri melayang sebatang huitu atau pisau terbang yang menancap sampai ke gagangnya di punggung Gan Lopek pula. Gan Lopek kelihatan terkejut, terhuyung dan memandang Hek Giamlo, lalu tertawa bergelak dan roboh terguling. Iblis keparat, Lin Lin menerjang maju, menyesal mengapa tidak sejak tadi ia turun tangan. Adapun Bok Liong yang menyaksikan gurunya roboh, cepat memungut pedangnya dan menerjang lagi dengan nekat.